Semoga antum semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat dan tidak lemes. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para siswa kelas 11 MAP dan 11 Madi, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak, ya. Dan kita akan pada pertemuan kali ini kita akan membahas faidah ke-8, al-faidatu tsaminah, faidah ke-8 dari faidah-faidah yang berkaitan dengan ilmu. Ya. Sebelumnya kita telah membahas dari faidah pertama sampai faidah ke-7. Sekarang kita akan membahas faidah ke-8, ya. Syekh Utsaimin berkata, zakatul ilmi takunu bi umurin. Zakatnya ilmu, ya. Jadi ilmu juga ada zakatnya, ya. Bagaimana kita cara menzakati ilmu? Apabila harta itu ada zakatnya, maka ilmu juga ada zakatnya. Bagaimana zakatnya ilmu? Zakatul ilmi takunu bi umurin. Zakat ilmu itu dengan beberapa cara. Zakat ilmu itu dilakukan dengan beberapa cara. Al-amrul awal nasrul ilmi. Al-amrul awal, cara pertama dari zakat ilmu adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu, ya. Nasrul ilmi min zakati. Menyebarkan ilmu itu termasuk zakatnya ilmu. Fakama yatasaddaqul insanu bi syai'in min malihi, fa hadzal alim yatasaddaqu bi syai'in min ilmihi. Sebagaimana orang berharta itu bersedekah dengan hartanya, sebagaimana orang berharta itu mengeluarkan zakat dengan hartanya, maka begitu pula ulama, orang alim, dia berzakat atau bersedekah dengan ilmunya, ya. Seperti itu, ya. Nah, itu dari pertama adalah zakat. Zakat ilmu yang pertama adalah dengan caranya adalah dengan menyebarkan ilmu. Al-amru tsani, cara kedua. Al-amru tsani, cara kedua dari zakat ilmu adalah al-amalu bi, mengamalkannya. Ya. Lan al-amal bi da'watun ilai bila syak. Karena mengamalkannya itu adalah mendakwahkan ilmu tanpa diragukan lagi. Jadi cara kedua dari zakat ilmu adalah dengan mengamalkannya, ya. Kemudian yang ketiga, al-amru tsalits, cara ketiga dari zakat ilmu adalah as-sadqu bil haqq, menyuarakan kebenaran, ya. Atau menyuarakan atau menyampaikan kebenaran, ya. Ini adalah termasuk zakatnya ilmu. Cara ketiga adalah dengan menyuarakan kebenaran. Al-amru rabi', cara keempat, ya, dari cara menzakati ilmu adalah zakat ilmu. Cara yang keempat dari cara menzakati ilmu adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh kepada ma'ruf, menyuruh kepada sesuatu yang ma'ruf dan melarang dari sesuatu yang mungkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah cara keempat dari zakat ilmu, ya. Udah seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kita melanjut ke faidah ke-9. Al-faidatu tasyah, faidah ke-9 dari faidah-faidah yang berkaitan dengan ilmu. Mauqifu talibil ilmi min wahmin wa khata'il ulama. Sikap pelajar terhadap kesalahan ulama. Bagaimana sikap seorang pelajar terhadap kesalahan ulama? Hadzal mauqif lahu wajhatan. Sikap ini ada dua arah, ya. Sikap seorang pelajar atau penuntut ilmu terhadap kesalahan ulama adalah ada dua. Jadi sikap seorang penuntut ilmu terhadap kesalahan dalam menyikapi kesalahan ulama itu ada dua. Satu, al-awal tasihul khata', membenarkan yang salah.
Tashihul khata' membenarkan yang salah. Wa hadza amrun wajib. Ini adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi sikap yang kedua dari penuntut ilmu apabila mendapati kesalahan pada seorang ulama adalah membenarkan kesalahan. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, sikap kedua dari seorang penuntut ilmu dalam menyikapi kesalahan ulama adalah ayak sudah bidzalika bayana ma'aibihi la bayanal haq minal batil. Ya. Tujuan dari membenarkan kesalahannya itu untuk membuka aibnya, membongkar aibnya, bukan untuk menjelaskan kebenaran. Jadi ada seorang penuntut ilmu yang dia itu tujuannya itu ketika melihat kesalahan ulama itu dia itu tujuannya untuk membongkar aibnya atau mempermalukannya atau membuka aibnya, bukan untuk menjelaskan kebenaran. Ya, wa hadhihi taqwa min insanin hasid. Ini terjadi pada orang yang hasud. Ya. Mencari-cari kesalahan ulama tujuannya untuk mempermalukannya atau tujuannya untuk membongkar aibnya. Ini adalah salah yang tidak baik ya, seperti itu ya. Kalau yang pertama itu membenarkan kesalahannya, ini wajib, tapi tidak bertujuan untuk menjatuhkannya. Tapi kalau yang kedua ini adalah bertujuan menjatuhkannya dengan membongkar aibnya, ya. Jadi seperti itu ya. Itu ada sikap penuntut ilmu terhadap ulama itu ada dua macam ya. Ada yang bertujuan membenarkan kesalahannya secara murni, ada yang bertujuan dia membongkar aibnya dan membongkar kesalahannya tapi dengan tujuan membuka aibnya, bukan untuk mencari kebenaran ya. Itu seperti itu. Al-faidatul asyirah. Sekarang kita masuk kepada faidah ke-10. Al-faidatul asyirah, faidah ke-10. Fil maqsudi bi barakatil ilm, yang dimaksud keberkahan ilmu. Maksud dari keberkahan ilmu. Apa yang dimaksud dengan keberkahan ilmu? Nah, itu seperti itu ya. Sekarang kita masuk pada definisi barokah. Apa itu barokah? Al-barokah fa hiya kama yaqulul ulama al-khairu al-katsir ats-tsabit. Barokah itu menurut para ulama adalah kebaikan yang banyak yang tetap. Kebaikan yang banyak yang bersifat tetap, itu namanya barokah. Pengertian barokah itu adalah kebaikan yang banyak dan bersifat tetap. Ada juga yang mengartikan aziyada fil khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan, ya. Itu definisi barokah menurut para ulama, ya. Ini seperti itu ya. Kalimat barokah itu diambil dari kalimat barkah ya, atau birkah. Wa hiya majma'ul ma', yaitu tempat berkumpulnya air. Jadi al-barkah atau al-birkah itu adalah tempat berkumpulnya air, ya, tempat yang luas. Dari sini maka diambil kata barokah. Ya, itu seperti itu ya. Fal barokah ialah khairul katsir wa tsabit. Barokah adalah kebaikan yang banyak yang bersifat tetap. Ya, itu seperti itu. Ya, itu seperti itu ya. Min kulli syai'in minal mali wa minal walad wa minal ilm. Kebaikan yang bersifat tetap itu, kebaikan yang banyak dan bersifat tetap itu dia bisa didapatkan dari semua segala sesuatu. Baik itu dari harta atau dari anak atau dari ilmu. Wa kullu syai'in atahu Allah azza wa jalla laka tasallallahu subhanahu wa ta'ala fi. Segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu, mintalah kepada Allah supaya diberi keberkahan. Jadi keberkahan itu artinya adalah kebaikan yang banyak dan bersifat tetap. Itu seperti itu ya. Amal barakah fil ilmi fatajidu ba'dun nas qad ta'atahu Allahu ilman katsiran lakinnahu bimanzilatil ummi. Adapun maksud keberkahan dalam ilmu adalah kadang engkau menemukan orang ya yang diberi Allah ilmu yang banyak, tapi dia itu seperti orang yang buta huruf, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa menulis dan membaca. Fala yadhuru atharul ilmi alaihi fi ibadati. Tidak nampak bekas
tidak nampak jejak atau pengaruh dari ilmu dalam ibadahnya, wala fi akhlaqi dalam akhlaknya, wala fi suluki maupun dalam perilakunya, wala fi muamalati manas maupun dalam muamalahnya bersama manusia, ya. Bal qad yaksibul ilmu istikbaran ala ibadillah. Bahkan terkadang orang yang diberi ilmu itu dia menjadi sombong, menyombongkan diri di hadapan manusia, ya. Jadi seperti itu, ya. Tajidu qata'allahu ilman. Engkau menemukannya diberi ilmu tapi manusia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. La bitadrisin wala bitawjih, baik dengan mengajar maupun dengan memberi bimbingan, wala bitalif maupun dengan apa? Dengan menulis buku, dengan mengarang. Ya, bal huwa munhasirun ala nafsi, tapi hanya terbatas pada dirinya. Ini orang yang seperti ini lam yubarikillahu lahu fil ilm. Allah tidak memberi keberkahan pada ilmunya. Ya, orang seperti ini tidak diberi keberkahan oleh Allah. Allah tidak memberinya keberkahan dalam ilmunya. Itu seperti itu, ya. Itu seperti itu, ya. Itu seperti itu. Jadi orang yang diberi keberkahan dalam ilmu ya berarti orang yang bisa mengamalkannya, ya, bisa berbuat baik dengan sesama manusia, berakhlak baik, bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia. Manusia mendapat manfaat dari ilmunya baik dengan mengajar, ya, maupun dengan mengarang dan sebagainya. Itu, ya. Itu seperti itu, ya. Lianna al-ilmi idza 'allamtahu ghairak wa nashartahu bainal ummah ujirta 'ala dzalika min at-wujuh. Karena ilmu apabila diajarkan kepada orang lain, maka engkau akan mendapatkan pahala dari beberapa sisi. Satu, fi an nusyrikal ilma nasrun lidinillah. Ketika kita menyebarkan ilmu, maka kita sama saja menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama, ya, jadi kita akan mendapatkan pahala dengan mengajarkan ilmu. Ya, dari beberapa sisi. Satu, karena kita dengan menyebarkan ilmu itu sama saja menyebarkan agama Allah. Kedua, asanian min barakatil nashril ilmi wa ta'limihi anna fihi hifdzul syariatillah. Di antara keberkahan penyebaran ilmu dan mengajarkan ilmu adalah dengan kita menyebarkan ilmu maka akan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Itu sisi yang ketiga, sisi yang kedua, ya. Sisi yang ketiga, mengapa kita ketika menyebarkan ilmu mendapat pahala? Sisi yang ketiga adalah annaka tusinu ila hadzal ladzi 'allamtahu. Jika kita menyebarkan ilmu, kita mengajarkan ilmu, maka kita berbuat baik kepada orang yang kita ajari, ya. Lianaka tubasyiru bidinillah. Karena dengan mengajari ilmu kita menjadikannya bisa mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi yang ketiga. Rabian, sisi yang keempat, anna fi nashril ilmi wa ta'limihi ziyadatun lahu. Dengan menyebarkan ilmu dan mengajarkannya itu akan membuat ilmunya bertambah. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, ilmu kita semakin bertambah. Itulah sisi yang keempat atau alasan keempat mengapa ketika kita mengajarkan ilmu atau menyebarkan ilmu kepada sesama manusia kita mendapat pahala. Itu seperti itu, ya. Jadi itulah beberapa alasan kenapa ketika kita menyebarkan ilmu kita mendapat pahala, ya. Ada 4 sisi, ada 4 alasan, ya. Itulah seperti itu, ya. Inilah pembahasan pada kesempatan kali ini, pembahasan adab akhlak pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.